one suction ya. Jadi ini jalur output daripada fuel tank ya Arif ya. Iya. Ini fuel tank, ini outputnya ada dua, kemudian di sini ada valve, stop valve-nya. Nah dari sini aliran fuel nanti diarahkan menuju ke fuel line yang ada di area upper struktur yang ada di sebelah ruang pompa ya sana. Nah kondisi stop valve ini dia normalnya open ya atau terbuka saat operasi. Nah kita bisa menutupnya apabila kita melakukan proses maintenance, pembukaan jalur hose yang ke arah sistem agar tidak terjadi tumpahan fuel melalui saluran ini. Oke, kemudian kita mengarah ke saluran berikutnya atau komponen berikutnya yang ada di bagian atas atau di area engine dan pompa. Ayo. Saluran fuel yang tadi berasal dari fuel tank, kemudian ini sambungannya ya, ini masuk lagi ke valve, ini di ruangan pompa ya, di area ruangan pompa, masuk lagi ke stop valve, kemudian dari stop valve diteruskan menuju ke komponen ini ya, separator, menuju ke komponen separator. Masing-masing line atau masing-masing jalur itu mempunyai dua separator. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa separator ini fungsinya adalah untuk memisahkan kandungan air yang ada di dalam fuel. Separator ini dilengkapi dengan cincin indikator ya, yang merah ini. Nah, yang lainnya sudah nggak ada, ini masih ada. Ini adalah garis batas maksimal ketinggian air yang diizinkan. Nah, apabila kita melihat adanya air di dalam separator ini, maka kita disarankan untuk membuang dengan cara mengendorkan baut drain ini ya, untuk membuang airnya. Ketinggian air nanti bisa kita ketahui dengan melihat indikator cincin merah ini ya. Ini akan mengikuti posisinya dengan ketinggian air. Kemudian setelah dari separator, aliran fuel diteruskan, ini jalurnya ya, jalur outputnya menuju ke pre-filter ya, pre-filter. Nah di sini fuel mulai disaring, kemudian juga di bagian bawah fuel filter, pre-filter ini juga terdapat gelas untuk indikator kalau masih ada kandungan air yang ikut ngalir. Jadi kelihatan di sini kita bisa membuangnya juga di drain plug-nya juga ini ya. Nah, kemudian fuel yang sudah disaring oleh pre-filter dengan filtrasi kurang lebih 10 mikron ini ya, akan disalurkan lagi ini untuk outputnya, output pre-filter. Bisa kita lihat ini yang sisi sebelah ya, sama ini sisi outputnya. Kemudian dia dimasukkan, ini saluran output pre-filter yang ke sisi bagian kiri engine atau left bank, yang sebelahnya ini adalah yang ke sisi sebelah kanan engine. Nah kemudian dari sini dia dimasukkan ke manifold ya, blok ini, blok. Kemudian saluran di dalam sini dia terhubung dengan piping ini, jadi fuel pun bisa mengalir ke sini ini, lalu dia masuk ke suctionnya pit pump, masuk ke suction pit pump. Nah di sini sebelum masuk ke suction pit pump terdapat screen ya, sekali lagi ada screennya untuk menyaring kalau ada material asing yang terdapat di dalam fuel. Nah, sehingga material tersebut nanti tidak akan ikut masuk ke dalam pit pump karena bisa merusak pit pump. Nah ini aliran atau jalur untuk suction line fuel system di CRI ya. Jadi PC2000 ini dia fuel systemnya sudah CRI atau common rail injection. Ini adalah jalur suctionnya. Nah
pada sistem yang ada pada unit ini, kita lihat dia juga dilengkapi dengan electric priming pump ya. Electric priming pump yang berfungsi untuk bleeding fuel system ketika ada pekerjaan maintenance seperti pergantian fuel filter ataupun ketika terjadi masalah karena sempat kehabisan fuel, kemudian setelah fuelnya diisi kita lakukan bleeding dengan menggunakan electric priming pump ini. Electric priming pump ini saat dia aktif, dia akan menghisap, ini jalur suctionnya ya. Ini. Nah, di sini fuel, jadi jalur hose ini yang sudah disaring oleh pre-filter tadi dihisap oleh electric priming pump. Kemudian dikeluarkan. Ini ya. Ini outputnya, output electric priming pump dikeluarkan menuju ke area yang saya tunjuk ini. Nah, ini sebenarnya adalah saluran discharge pit pump. Jadi kalau kita lihat ini ada hose, ini yang berasal dari discharge-nya pit pump. Nah, jadi kalau misalkan electric priming pump itu kita aktifkan, dia akan menghisap fuel yang berasal dari saluran output pre-filter yang sudah bersih, kemudian dikeluarkan menuju ke discharge pit pump, lalu mengalir terus, ini jalurnya ya, terus menuju ke cooling padnya ECM. Nah, untuk menyerap panas yang ada di ECM. Nah, kemudian ini outputnya cooling pad ECM, terus mengalir ini ya, ini alirannya menuju ke high efficiency filter. Nih, masuk, disaring. Setelah dia disaring, kemudian dikeluarkan. Ini outputnya, output dari high efficiency filter yang pertama ya. Kemudian di sini dia dikeluarkan, dimasukkan lagi. Jadi di seri ada dua high efficiency filter yang disusun dirangkai secara seri, disaring kembali. Dia di sini di high efficiency filter yang kedua. Kemudian setelah disaring dikeluarkan, ini outputnya dikeluarkan. Bisa kita lihat di sini, ini jalur output high efficiency filter masuknya ke, nah terlihat ini ada blok hubung dengan hose. Lalu kita lihat di sini, nah ini masuklah dia ke fuel supply pump di area yang saya tunjukin ya. Ini adalah area chambernya high pressure ya. Jadi ini high pressure chamber, jadi dia masuk sampai sini kalau kita aktifkan electric priming pump. Kemudian di high pressure chamber ini terdapat, ini ada komponen ya, ini namanya overflow valve yang setting pressure-nya adalah maksimalnya 3 kg per cm persegi. Jadi batas alirannya sampai high pressure chamber ini saja kalau kita menggunakan electric priming pump ya. Sementara kalau kondisinya engine-nya tidak nyala seperti ini dan electric priming pump tidak bekerja, maka fuel tidak bisa mengalir sampai ke sini. Nah, dia hanya standby sampai di suctionnya pit pump saja. Nah, kemudian saat engine-nya kita nyalakan, saat proses crank, fuel yang ada di jalur suctionnya pit pump ini nanti akan terhisap, karena pit pump ini akan bekerja secara mekanikal berdasarkan putaran engine. Sebab sub dari fuel supply pump ini terhubung dengan putaran engine melalui timing gear, kemudian sampai dengan pit pump, sehingga pit pump juga akan bekerja. Dia akan menghisap fuel dari pre-filter, outputnya pre-filter dihisap, kemudian dikeluarkan. Ini ya hose-nya, outputnya tadi, ini kalau kita lihat nih outputnya ke bawah itu, kemudian ini hose-nya dikeluarkan, sama seperti tadi alirannya.
discharge-nya sama seperti discharge-nya electric premium pump. Masuk ke sini, keluar, masuk lagi ke cooling pad-nya ECM, kemudian sama persis disaring oleh filter yang pertama, kemudian disaring kembali oleh high pressure filter yang kedua, baru dia dimasukkan ke fuel supply pump di high pressure chamber-nya kayak tadi ya, kayak tadi. Nah, kemudian di ruangan ini tekanan fuel dibatasi maksimalnya 3 kilo oleh komponen overflow valve ini. Overflow valve. Nah, selama engine berputar, selama proses crank tadi, selain pit pump itu ada pemompaan komponen lain juga. Jadi di bagian sini ini ada namanya komponen namanya PCV valve ya, PCV valve. Jadi di dalam PCV valve ini ada plunger. Ada plunger yang bekerja secara mekanikal melakukan pemompaan fuel yang ada pada high pressure chamber. Nah, jadi outputnya pit pump sampai dengan high pressure chamber ini atau sampai dengan overflow ini saluran low pressure yang tekanannya dibatasi maksimal 3 kilo. Kemudian saat plunger bekerja secara mekanikal memompakan fuel yang ada di ruangan high pressure ini, maka fuel yang dipompakan oleh plunger tadi akan diarahkan menuju ke ini outputnya ya. Ini ada piping, ada 2 piping ini. Ini adalah output daripada PCV valve ya. Jadi fuel yang dipompakan oleh plunger tadi akan diarahkan ke sini melalui komponen delivery valve. Kemudian diarahkan ke sini. Nah, ini sudah beda. Jadi ini adalah sisi yang high pressure, yang mana operating pressure-nya ini 1200 kg per cm persegi melalui masuk ke 2 piping ini. Nah, jumlah fuel yang dimasukkan ke dalam piping ini atau ke outputnya ini tergantung dari si PCV valve. Nah, kalau misalkan plunger itu sedang bergerak melakukan pemompaan, misalkan dari 100% stroke-nya itu dia baru bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas tuh baru bergerak sekitar 5%, kemudian PCV valve aktif, maka 95% sisanya itu fuel yang ada itu akan dikirimkan ke output ya. Tapi kalau misalkan plunger itu bergerak memompa sudah langkahnya itu dari titik mati bawah ke titik mati atasnya itu sudah 75%, maka fuel yang dimasukkan ke dalam ke sisi outputnya ini hanya 25% dari langkahnya saja. Nah, jadi quantity fuel yang dikirimkan ke sisi high pressure ini bukan tergantung dari si plunger ya, tapi tergantung dari si PCV valve-nya ini. Kapan solenoidnya aktif, nah itu menentukan jumlah fuel yang dikirimkan ke high pressure side ya, atau ke sisi high pressure. Nah, jadi batas antara sisi low pressure dan sisi high pressure adalah delivery valve. Di sini ada delivery valve, komponen delivery valve. Nah, kemudian aliran fuel setelah keluar dari delivery valve dimasukkan ke mana nih kameranya. Nah, ini. Nah, dia masuk ke komponen yang namanya common railnya ya. Ini common rail, nih piping. Nah, pada common rail ini terdapat, ini ada komponen safety-nya namanya pressure limiter. Ya, jadi ini adalah komponen yang membatasi tekanan maksimal yang ada di sistem high pressure. Apabila terjadi keabnormalan pada sistem dan pressure-nya terus naik meningkat, untuk menghindari kerusakan pada komponen yang rawan, maka dia dibatasi oleh si pressure limiter, yaitu di angka 1430 kg per cm persegi. Nah, jadi komponen ini hanya akan aktif apabila terjadi kenaikan pressure sampai dengan 1430 kg per cm persegi. Jadi normalnya komponen ini tidak aktif ya, kalau normal, karena operating pressure-nya di sini hanya 1200, sedangkan dia baru aktif di angka
1430 kg per cm persegi. Kemudian di sebelahnya pressure meter ada komponen juga, namanya ini rail pressure sensor. Nah, ini adalah sensor yang membaca tekanan yang ada di sisi high pressure. Jadi dibaca tekanannya. Nah, kita bisa lihat nanti di monitor, di panel monitor, di displaynya bisa kita lihat berapa tekanan yang ada pada sisi high gitu saat unitnya kita operasikan. Kemudian, nah, di sini juga sebenarnya ada komponen ya, cuma tertutup. Ini ada piping, ini piping yang menuju ke injektor. Jadi ada 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6 piping ini ke injektor. Nah, di bagian bawah piping ini ada namanya flow damper. Nah, flow damper itu adalah komponen yang berfungsi untuk meredam fluktuasi pressure ya, agar nanti pressure yang mengalir menuju ke piping injektor ini itu bisa terkontrol ya. Jadi tidak menyebabkan vibrasi yang tinggi pada piping sehingga pipingnya bisa lebih awet gitu. Nah, jadi tekanan yang dikeluarkan oleh si plunger tadi yang menuju ke delivery valve, kemudian ke common rail sampai dengan ke injektor itu sama ya, sama berapa pressure-nya itu nanti bisa kita lihat di monitor karena ada sensor yang terpasang. Kemudian untuk sisi low pressure-nya tadi ya, yang dari outputnya pit pump sampai dengan overflow valve ini, karena tidak ada sensornya, kita harus melakukan pengukuran secara manual. Di mana tempatnya? Di sini. Nih. Nah, ini tempatnya. Jadi di headnya filter high efficiency filter ini disediakan tempat untuk melakukan pengukuran. Jadi kita bisa pasang di sini adapternya ya, kemudian check pot, baru pressure gauge. Jadi kita lakukan pengukuran ketika dia running high idle itu minimal 1,5 kg per cm persegi pada saat high idle. Nah, maksimalnya dia di angka 3 kg per cm persegi. Jadi di sini kita pasang pressure gauge dan kita lakukan running high idle karena tidak ada sensornya. Nah, itu untuk sirkulasinya ya, untuk sirkulasi fuel pada common rail. Kemudian untuk komponen-komponennya lagi kita lihat pada supply pump ya. Di supply pump ini kita lihat tadi ada PCP, tadi kita sebut PCP ya. PCP valve AC ini terdiri dari dua komponen, yaitu solenoid dan valve ya. Jadi di dalam itu ada valve, ada plungernya. Kemudian ada valve dan plunger, kemudian ada solenoid. Dan jumlah PCP-nya ada dua, ada PCP 1, ada PCP 2. Kerja daripada PCP solenoid ini adalah bergantian. Jadi posisi plunger itu juga saling bersilangan. Kalau PCP plunger pada PCP 1 sedang posisi pumping, sedang memompa, maka posisi plunger PCP 2 itu sedang struknya sedang ke bawah ya, sedang turun. Nah, plunger pada PCP 1 dan PCP 2 itu ketika si subnya fuel supply pump ini berputar satu kali putaran, dia akan melakukan pemompaan atau pumping sebanyak 3 kali. Karena pada camnya itu ada 3 protosion ya, masing-masing camnya itu punya 3 protosion, sehingga satu kali putaran dia melakukan 3 kali pumping, proses pumping atau pemompaan. Dan posisi pemompaannya pun tidak berbarengan ya, bergantian. Kemudian standar daripada resistansi si solenoid PCP ini adalah 2,3 ohm sampai dengan 5,3 ohm. Itu adalah standar resistansi daripada si solenoid. Nah, kemudian jika saat dilakukan pengukuran ternyata solenoid tersebut resistansinya di luar dari itu, maka bisa dikategorikan bahwa solenoid tersebut sudah mengalami kerusakan, jadi harus segera dilakukan pergantian.
Untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap si PCV valve, kita bisa melakukan hal yang sederhana ya, dengan cara melepas konektor pada PCV ini ya. Kalau kita lepas saat kita running engine-nya, misalnya kita lepas, kemudian engine-nya itu mati, berarti PCV yang sedang bekerja, yang terkonek kabelnya, itu mengalami keabnormalan, kerusakan. Tapi apabila saat kita lepas engine-nya tidak mati, nah berarti PCV yang terpasang konektornya itu bisa dikategorikan dia masih bekerja normal. Jadi dia masih mampu menyuplai fuel ke common rail gitu ya. Itu sekilas tentang PCV. Kemudian di sini ada komponen elektrik juga ya, elektronik komponen. Ini namanya G sensor atau backup speed sensor. G sensor. Jadi dia membaca putaran daripada subnya fuel supply pump. Jadi nanti pada sub fuel supply pump ini terdapat gerigi ya. Ada gerigi, jumlahnya ada 7 ya. Jadi nanti ada satu gerigi yang ukurannya beda, biasa disebut dengan extra tip. Itu sebagai reset pointnya. Jadi dia bisa tahu, oh itu sudah satu putaran dan itu adalah posisi pumping daripada PCV 1. Nanti itu sebagai patokannya dia. Nah, karena namanya adalah backup speed sensor, maka dia sebenarnya membackup atau membantu si kerja speed sensor. Speed sensornya di mana? Nah, speed sensornya ada di sebelah kanan belakang engine ya, pada flywheel. Nah, itu disebut dengan NE sensor. Kalau NE sensor itu dia membaca putaran flywheel. Nah, kalau ini dia membaca putaran subnya fuel supply pump. Nanti dari dua sensor ini mereka bisa menentukan timing injeksi. Jadi ini untuk menentukan timing injeksi ya. Nah, jadi kapan harus diaktifkan si injektor itu berdasarkan dari inputan sensor ini di sensor dan juga NE. Oke, selanjutnya aliran fuel yang menuju ke injektor ini berasal dari piping ini ya, piping ini. Dan aktivasi injektor itu sepenuhnya dikontrol oleh ECM berdasarkan dari ya tadi NE dan juga G sensor. Jadi di injektor itu juga terdapat solenoid ya. Nah, dia dinamakan dengan TWV valve. Jadi untuk mengaktifkan TWV valve tadi, ECM mengirimkan tegangan yang tinggi ya, high voltage. Untuk nilainya itu kebetulan ada beberapa perbedaan yang disebutkan di shop manual ya. Ada yang menyebutkan 65 volt, ada shop manual yang menyebutkan 118 volt. Nah, kita tidak tahu mana yang benar karena kita tidak pernah melakukan pengukuran secara aktual. Oke, mungkin itu sekilas penjelasan tentang fuel system CRI atau common rail injection.